Pernah melihat situasi seperti ini? HR sibuk, kalender penuh, program jalan, training banyak. Sistemnya makin rapi, semua terlihat on track. Tapi bisnis tidak benar-benar bergerak. Revenue stagnan, produktivitas juga datar. Masalah yang sama muncul lagi. Hanya dengan istilah yang lebih modern. Dan pelan-pelan di kepala owner atau leader muncul satu pertanyaan yang tidak enak. Kalau HR sudah bekerja sekeras ini, kok dampaknya tidak terasa ke bisnis ya? Pertanyaan ini sering membuat suasana menjadi defensif karena kesannya seperti menyalahkan HR. Padahal masalahnya bukan karena HR-nya kurang kerja keras. Bukan juga karena HR-nya yang kurang kompeten. Tapi masalahnya ada di satu hal yang jauh lebih dalam. Ketidaksambungan antara apa yang dikerjakan HR dan arah bisnis yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Dalam banyak organisasi, HR adalah salah satu fungsi yang paling sibuk. Dokumennya bertambah, prosesnya makin rapi, kebijakannya makin lengkap, kemudian juga programnya makin banyak, dan tanpa sadar, kesibukan ini seringkali diterjemahkan sebagai kemajuan. Padahal organisasi jarang berhenti untuk bertanya satu pertanyaan yang sangat krusial. Apakah semua aktivitas ini benar-benar menggerakkan bisnis? Kerja keras tanpa arah tidak pernah menghasilkan dampak. Jadi ia hanya menghasilkan sebuah kelelahan yang terstruktur di dalam organisasi. Tapi terukur, tapi tidak membawa organisasi kemana-mana. Dan di sini HR sering terjebak di titik ini. Bukan karena HR-nya tidak pintar, tidak cerdas, bukan juga karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka bekerja dalam sebuah sistem yang sendiri, yang belum benar-benar jelas mau kemana. Ada perbedaan besar antara HR yang bekerja dan bisnis yang benar-benar bergerak. Bisnis bergerak ketika tiga hal ini membaik secara nyata, yaitu revenue atau pendapatan bertumbuh, keputusannya lebih cepat, dan biaya keterlambatan menurun. Dan di titik inilah banyak organisasi yang kemudian keliru membaca peran HR. HR bisa sangat sibuk. Program jalan, training berjalan, sistemnya rapi. Tapi kalau kemudian kita jujur melihat angka, revenue tetap stagnan. Waktu untuk membuat keputusan tidak membaik. Proyek penting terus terlambat. Lalu peluang pasar lewat begitu saja. Maka bisnis sebenarnya nggak bergerak. Meskipun HR terlihat sangat aktif. Kenapa sih ini bisa terjadi? Karena HR sering diminta untuk memperbaiki manusianya, sementara masalah bisnisnya ada di arsitektur keputusan. HR meningkatkan kompetensi, tapi keputusan tetap harus naik 3-4 layer, luar biasa kan? Akibatnya apa? Speed-nya hilang, opportunity cost membengkak, lalu HR membangun engagement, tapi prioritas bisnis berubah tiap kuartal tanpa arah yang jelas. Lalu kemudian orang terlihat sibuk, tapi kemudian energi mereka habis untuk menyesuaikan diri.
bukan menciptakan nilai buat organisasi. HR mengelola performa, tapi targetnya saling bertabrakan. Satu unit mengejar growth, lalu kemudian unit yang lain mengejar efisiensi, tanpa keputusan mana sih sebenarnya yang benar-benar utama. Hasilnya bukan performa tinggi, melainkan friksi internal yang mahal dan tidak terlihat di laporan keuangan. Jadi dalam kondisi seperti ini, akhirnya HR tidak pernah menyentuh bottleneck bisnis yang sebenarnya. Padahal dalam bisnis, yang paling mahal itu bukan training, bukan juga program, bukan sistem HR, tapi yang paling mahal adalah delay. Setiap keputusan yang terlambat tentunya punya konsekuensi harga. Setiap arah yang tidak jelas punya biaya. Setiap konflik peran menggerus kecepatan eksekusi. Dan biaya-biaya ini tidak tercatat sebagai biaya HR. Tapi ia muncul sebagai revenue yang tidak pernah tercapai, market share yang terlambat untuk diambil, kemudian tim yang kelelahan sebelum hasilnya muncul. HR sering diminta untuk memperbaiki dampak dari delay ini, tanpa kemudian pernah diberi akses untuk memperbaiki sumbernya. Akhirnya ketidaksambungan terjadi. HR terlihat sangat aktif. Banyak aktivitas, banyak laporan, tapi bisnisnya terasa diam. Karena mesin utamanya, kecepatan, kejelasan, dan konsistensi keputusan tidak pernah disentuh. Dan selama HR terus ditempatkan di luar percakapan tentang speed, revenue, dan cost of delay, maka HR akan terus bekerja keras tanpa pernah benar-benar menggerakkan bisnis. Dari sudut pandang CEO, HR sering terlihat seperti fungsi yang paling sulit dijustifikasi ROI-nya. Budget ada, program jalan, aktivitasnya padat, tapi ketika angka bisnis dibuka, pertanyaannya selalu sama. Dampaknya di mana sih? Masalahnya bukan karena di sini HR tidak menghasilkan nilai, bukan itu. Masalahnya karena nilai tersebut tidak pernah sampai ke variabel yang memang dibaca oleh CEO. Sebagian besar program HR sesungguhnya lahir dari niat baik. Leadership training, culture initiative, performance system yang baru. Tapi kemudian semua ini berhenti di level aktivitas. Sementara CEO membaca organisasi di level outcome. CEO tidak membaca berapa jam sih training yang kemudian dijalankan. Tapi dalam hal ini CEO membaca apakah revenue overhead naik nggak? Apakah keputusan lebih cepat nggak? Atau apakah eksekusi makin konsisten nggak? Dan disinilah mismatch terjadi. Program HR sering dirancang berdasarkan best practice, bukan berdasarkan bottleneck bisnis aktual. Kita bicara kolaborasi, tapi reward-nya tetap individual. Kolaborasi tidak pernah muncul di angka kinerja. Kita bicara agility, tapi struktur keputusannya tidak berubah. Kecepatan eksekusi tetap sama. Cost of delay juga tetap tinggi. Kita bicara accountability, tapi prioritas bisnis
sering bergeser tanpa satu arsitektur yang jelas. Orang belajar bertahan, bukan bertanggung jawab. Dari sisi CEO, tidak ada garis lurus antara program HR dan pergerakan bisnis. Bukan karena HR-nya gagal, tapi karena sistemnya memutus jalur ROI-nya. HR membangun kapabilitas, tapi keputusan tetap terhambat. HR membangun engagement, tapi arah bisnisnya tidak stabil. HR juga membangun budaya, tapi sistem menghargai perilaku sebaliknya. Akhirnya, semua investasi HR tadi terlihat seperti biaya tetap, bukan leverage. Dan ketika ROI-nya tidak terlihat, maka HR mulai dianggap sebagai fungsi supporting atau fungsi pendukung, bukan fungsi strategis di dalam perusahaan. Padahal nih, yang sebenarnya terjadi adalah ini. ROI HR tidak pernah hilang, tapi ia sesungguhnya hanya terkubur di dalam sebuah sistem yang tidak sinkron. Ia muncul sebagai, pertama, potensi yang tidak pernah dimonetisasi. Orang pintar yang bergerak lambat. Energi besar dengan output yang kecil. Hal-hal ini tidak tercatat sebagai kerugian HR. Paham ya? Tapi ia tercatat sebagai bisnis yang jalan di tempat. Jadi selama HR tidak dilibatkan di dalam percakapan tentang prioritas bisnis, arsitektur keputusan, dan kecepatan eksekusi, maka di sini HR akan terus bekerja di wilayah yang tidak terbaca oleh CEO. Banyak usaha, banyak biaya, tapi sedikit sinyal. Dan selama itu pula, ROI, HR akan tetap tidak terlihat. Bukan karena tidak ada loh, tapi karena memang tidak pernah dihubungkan ke cara CEO membaca keberhasilan. Jika HR ingin dianggap relevan di level CEO, maka dalam hal ini HR tidak bisa lagi hanya berbicara tentang program. CEO tidak bertanya, apa yang sudah kamu jalankan? Tapi CEO bertanya, apa yang berubah karena kamu ada? Dan hampir semua evaluasi CEO ini akan bermuara kepada 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang sekarang bisa dilakukan bisnis lebih cepat? Bagi CEO, kecepatan adalah mata uang, bukan kecepatan kerja orang per orang, tapi kecepatan organisasi dalam membuat dan mengeksekusi keputusan. Pertanyaan CEO bukan berapa banyak sih training yang sudah berjalan, tapi pertanyaan dari seorang CEO adalah setelah semua inisiatif ini, keputusan apa yang sekarang bisa diambil lebih cepat? Apakah hiring key role lebih singkat nggak dari waktunya? Apakah konflik lintas fungsi lebih cepat selesai nggak? Atau misalnya lagi, apakah proyek strategis itu lebih jarang tertahan di tengah? Jika HR tidak bisa menunjuk ke bagian mana organisasi menjadi lebih cepat, maka bagi CEO, nilai HR sama sekali tidak terasa. Karena bisnis tidak tumbuh karena orang yang sibuk. Ini fakta. Tapi bisnis tumbuh karena keputusan yang bergerak. Yang kedua,
Apa yang sekarang lebih jelas dan lebih konsisten? Seorang CEO hidup di dunia yang penuh ambiguitas. Yang mereka cari adalah kejelasan. Bukan kejelasan visi di poster, tapi kejelasan dalam eksekusi. CEO bertanya, apakah orang-orang kita sekarang lebih paham nggak apa yang paling penting dan apa yang tidak? Apakah prioritas antar unit lebih selaras? Tidak. Apakah standar performa lebih konsisten dari satu leader ke leader lain atau tidak? Kemudian juga, apakah orang tahu kapan harus patuh dan kapan harus berani berbeda pendapat? Jika HR hanya membangun sistem tanpa kemudian menyentuh cara sebuah keputusan dibuat dan ditegakkan, maka ketidakjelasan ini tetap ada. Dan ketidakjelasan adalah biaya yang mahal. Ia menciptakan kerja ulang. Ia menciptakan konflik diam-diam. Ia juga menciptakan organisasi yang terlihat sibuk tapi tidak fokus. Jika HR tidak bisa menunjuk bagian mana organisasi menjadi lebih jelas dan konsisten, maka di sini CEO akan kesulitan melihat nilai strategisnya. Yang ketiga, masalah apa yang sekarang tidak perlu saya tangani lagi? Ini pertanyaan paling jujur dan paling jarang diucapkan. CEO tidak ingin organisasi yang tergantung pada mereka untuk setiap masalah manusia. CEO ingin sistemnya menyerap kompleksitas tanpa harus terus naik ke atas. Pertanyaan CEO bukan apakah engagement naik nggak sih? Tapi pertanyaan seorang CEO adalah masalah apa yang dulu selalu sampai ke meja saya. Tapi sekarang sudah selesai tanpa saya harus turun tangan. Apakah konflik antar leader lebih cepat diselesaikan di levelnya enggak? Apakah keputusan tentang orang lebih matang enggak tanpa eskalasi emosional? Apakah organisasi lebih tahan tekanan tanpa panik enggak ketika ada di puncak? HR membantu menciptakan sistem yang mengurangi ketergantungan pada CEO, maka nilai HR akan langsung terasa. Karena bagi CEO, waktu dan fokus adalah sebuah aset yang paling penting. Ketika bisnis stagnan, organisasi jarang langsung bertanya, di mana struktur kita yang keliru? Tapi yang terjadi biasanya adalah reaksi yang cepat di permukaan. Produktivitas turun, training lagi. Engagement rendah, lakukan survei lagi. Atau misalnya konflik meningkat, ya sudah, lakukan team building lagi. Dan HR hampir selalu berada di garis depan dari respon ini. Masalahnya adalah bukan karena HR-nya yang salah merespon. Karena masalahnya adalah respon ini hanya menyentuh dampak, bukan akarnya. Di balik produktivitas yang turun, seringkali ada struktur peran yang memang tumpang tindih. Di balik engagement yang rendah, seringkali ada prioritas yang saling bertabrakan. Di balik konflik yang meningkat, seringkali ada keputusan yang memang terlalu terpusat. Atau juga kepemimpinan yang berubah-ubah bentuknya. Tergantung kepada tekanan atau tergantung mood dari atasan. Masalah-masalah ini bukan masalah budaya.
bukan masalah motivasi, bukan juga masalah skill, tapi ini adalah masalah sistem. Dan disinilah HR perlu berhenti melakukan satu hal penting, menjadi penutup luka sistemik. Bukan karena HR-nya, lagi-lagi bukan karena HR tidak mampu, tapi justru karena HR terlalu mampu menjaga organisasi tetap berjalan meskipun arahnya keliru. HR perlu berhenti menjanjikan perubahan perilaku tanpa perubahan keputusan. HR perlu meluncurkan program baru untuk menenangkan keresahan lama, mengambil alih beban emosional yang seharusnya dihadapi oleh kepemimpinan atas, dan ini bukan ajakan pasif. Ini adalah ajakan untuk menjadi seorang yang dewasa. Karena setiap kali HR menyelesaikan masalah struktural dengan alat-alat kultural, organisasi kehilangan satu kesempatan untuk belajar bertanggung jawab. HR bisa meredam dampak. HR bisa menjaga stabilitas, tapi HR tidak bisa dan tidak seharusnya menggantikan keberanian sebuah kepemimpinan. Ada fase dalam kedewasaan HR di mana kontribusinya bukan lagi terletak pada program, melainkan pada kualitas pertanyaan. Bukan pertanyaan untuk terlihat, wah dia seorang yang pintar. Bukan pertanyaan untuk membela fungsi HR, tapi pertanyaan yang lahir karena HR cukup dekat dengan manusia dan cukup dewasa untuk melihat pola yang berulang. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak diajukan di ruang yang ramai, tidak di town hall, tidak juga di forum yang defensif, tapi adanya di ruang sunyi, ruang kepercayaan antara HR dan CEO yang sama-sama ingin organisasinya bertahan. Sekarang mari kita bayangkan ketika HR diposisikan sebagai penyangga sistem yang keliru. Pola yang sama tentunya akan terus berulang. Orang terlihat sibuk tapi tidak fokus, meetingnya juga semakin banyak, tapi keputusan semakin sedikit. Programnya terus berjalan, tapi ternyata perilakunya tidak pernah benar-benar berubah. Masalah lama tidak hilang. Ia hanya berganti nama, berganti istilah, berganti framework. Dan ini bukan tanda HR gagal. Ini tanda HR diposisikan di tempat yang salah. HR tidak pernah dirancang untuk menjadi mesin penambal kegagalan struktural. HR dirancang untuk membantu organisasi melihat dampak keputusannya pada individu-individu yang ada di dalamnya. Jadi jika HR terus berada di ujung reaksi, bukan di hulu keputusan, maka HR akan selalu terlihat sibuk tanpa benar-benar menggerakkan bisnis.